Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini sebetulnya saya belum akan memulai materi mengenai fungsi eksponensial dan logaritma, akan tetapi akan mereview terlebih dahulu materi ketika di SMP, yaitu adalah mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk yang pertama adalah bilangan berpangkat, bentuk umumnya adalah A pangkat P dengan A-nya disebut sebagai bilangan dasar, kemudian P-nya disebut sebagai pangkatnya. Kemudian sifat-sifatnya, untuk yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya adalah di sini bilangan dasar berapapun ketika dipangkatkan dengan 0 akan bernilai 1 ya. Kecuali untuk 0 pangkat 0 karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Kemudian A pangkat negatif P itu sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi di sini ketika pangkatnya itu adalah negatif, kita pindahkan posisinya kan di sini A pangkat negatif P itu kan di atas. Ketika kita pindahkan ke bawah, nah maka pangkatnya akan menjadi positif. Contohnya 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 8. Contoh yang lain, 1 per 3 pangkat negatif 2 itu kan bisa kita tulis dengan 1 per 3 pangkat 2 atau sama dengan 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 9. Kemudian lanjut, A pangkat P dikali dengan A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jadi tinggal kita jumlahkan pangkatnya, P dan Q-nya. Jadi P tambah Q. Tapi ingat di sini ada yang perlu diingat adalah A-nya atau bilangan dasarnya itu harus sama. Nah, contohnya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5 atau sama dengan 32. Kemudian A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, nah atau juga biasa juga ditulis dengan A pangkat P per A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P dikurang dengan Q. Jadi kalau dalam perkalian pangkatnya kita jumlahkan, kalau dalam pembagian pangkatnya kita kurangkan. Contoh 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2 atau sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q itu sama dengan A pangkat P dikali Q. Jadi di sini sudah dipangkatkan dengan P, kemudian dipangkatkan lagi dengan Q. Nah, tinggal kita kalikan pangkat yang luar dengan pangkat yang dalamnya. Contohnya adalah 2 pangkat 2, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 3, sama dengan kan berarti 2 pangkat 2 dikali 3, sama dengan 2 pangkat 6, sama dengan 64. Kemudian akar Q dari A pangkat P sama dengan A pangkat P dibagi Q. Jadi kalau misalnya adalah bentuk akar, bisa kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat ya, yaitu menjadi pangkatnya itu pecahan. Nah, di sini P-nya yaitu adalah pangkat yang di dalam akarnya itu dibagi dengan pangkat yang di luar akarnya. Jadi ingat, di dalam pangkat dalam dibagi dengan pangkat luar. Contohnya 3 pangkat 2 kita akarkan 3. Nah, bisa kita tulis dengan 3 pangkat 2 per 3. Contoh yang lain, akar 3 dari 8 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 8-nya menjadi 2 pangkat 3 ya. Berarti di sini akar 3 dari 2 pangkat 3, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2. Kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, bisa kita tulis di sini, ingat pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, berarti kita menggunakan sifat yang sebelumnya. Berarti 3 yang di sini kita kalikan dengan yang 2 yang di luarnya. Nah, berarti di sini akar
akar 3 akar 3 dari 2 pangkat 3 kali 2 ya, sama dengan akar 3 2 pangkat 6. Nah, kita gunakan sifat yang ini, berarti 2 pangkat 6 per 3, atau sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Lanjut, A pangkat P dikali dengan B pangkat Q, dipangkatkan lagi dengan R. Nah, di sini ingat A dan B-nya di sini ketika bilangan dasarnya itu tidak sama ya. Di sini A dan B-nya tidak sama, maka P dan Q-nya tidak bisa kita jumlahkan. Kemudian di sini pangkatkan lagi dengan R. Nah, berarti sama saja, berarti kita sama dengan A pangkat P kali R dikali dengan B pangkat Q kali R. Jadi A pangkat P kita pangkatkan dengan R dikali dengan B pangkat Q kita pangkatkan dengan R kan. Nah, A pangkat P dipangkatkan lagi dengan R kan berarti sama dengan A pangkat P kali R. Kemudian B pangkat Q dipangkatkan lagi dengan R, berarti artinya kan B pangkat Q dikali dengan R gitu. Nah, contohnya 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, berarti di sini kan sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 dikali dengan 2 pangkat 3 kali 2, sama dengan 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6. Kemudian lanjut, sifat yang selanjutnya ini sebenarnya penerapannya sama dengan yang perkaliannya ya. Tinggalkan ini berarti A pangkat P dipangkatkan dengan R kan berarti sama dengan A pangkat P kali R. Kemudian B pangkat Q dipangkatkan dengan R, berarti kan sama saja dengan B pangkat Q kali R. Nah, contohnya 3 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2, kita pangkatkan lagi dengan 2. Berarti sini sama dengan 3 pangkat 3 kali 2 dibagi 5 pangkat 2 kali 2, atau sama dengan 3 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4. Kita lanjut. Contoh yang pertama, kita sederhanakan dari poin-poin ini A, B, dan C-nya. Untuk yang A, kita tulis ulang dulu. 2 dikurang 1 per 2 dikurang 1 per 2 pangkat 2 pangkat min 2. Nah, kita bisa kita tulis dengan 2 dikurang setengah dikurang 1 per 4, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pangkat min 2. Nah, kita tinggal samakan penyebut 4. Berarti di sininya adalah 8, di sininya adalah 2, di sininya ada dikurang dengan 1. Pangkat min 2. Berarti di sini sama dengan 8 dikurang 2 dikurang 1 berarti 5 ya. Berarti pangkat 5 per 4 pangkat negatif 2. Nah, untuk ini berarti kan kita menggunakan sifat yang sebelumnya, berarti kan artinya 5 pangkat min 2. Kita tulis 5 pangkat min 2 per 4 pangkat min 2. Berarti kan sama saja dengan 1 per 5 pangkat 2 per 1 per 4 pangkat 2 ya. Nah, sama dengan, berarti di sini 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 16 per 25. Atau bisa dengan cara yang langsung kalau kalian sudah terbiasa dengan sifat-sifat dari bentuk bilangan berpangkat. Nah, di sini kan berarti kan 5 pangkat negatif 2, kemudian 4-nya di bawahnya adalah 4 pangkat negatif 2. Nah, di sini bisa kita langsung tuliskan 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau misalnya yang tadi pangkatnya negatif, kita pindahkan dari posisi awalnya tadinya di atas, kemudian ke bawah, pangkatnya jadi positif. Kemudian kalau yang tadinya posisinya adalah di bawah, kemudian kita bawa ke atas, jadi pangkatnya menjadi positif. Berarti 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2, yaitu sama dengan ini, sama saja. Kemudian selanjutnya
Untuk yang B 3 kali A pangkat 6 dikali dengan B pangkat min 5 dibagi dengan 81 A pangkat 9 dikali dengan B pangkat min 2 pangkat min 1. Nah, kita bisa ubah 81-nya. Berarti di sini 3 kali A pangkat 6 dikali B pangkat min 5, kemudian dibagi dengan, nah 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Kemudian A pangkat 9 dikali B pangkat min 2 pangkat min 1. Nah, di sini sudah sama 3 dengan 3 ya, bilangan dasarnya. Yang ini adalah 3 pangkat 1, kemudian yang ini adalah 3 pangkat 4. Berarti tinggal kita tulis di sini 3 pangkat 1 per 3 pangkat 4, kita gunakan sifat yang pembagian ya berarti. Berarti di sini adalah 3 pangkat 1 dikurang 4 sama dengan negatif 3. Kemudian dikali dengan A pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 9, berarti 6 dikurang 9 sama dengan, berarti min 3 juga. A pangkat negatif 3, kemudian dikali dengan B pangkat negatif 5 dibagi dengan B pangkat negatif 2. Berarti di sini untuk yang min 5 dengan min 2, berarti kan min 5 dikurang dengan negatif 2 kan. Nah, berarti di sini min 5 plus 2 sama dengan min 3. Nah, maka di sini B-nya juga pangkat min 3. Pangkat negatif 1. Kemudian, nah ingat di sini kita menggunakan sifat pangkat yang dipangkatkan lagi. Nah, berarti di sini artinya adalah 3 pangkat negatif 3 kita pangkatkan dengan negatif 1. Kemudian A pangkat negatif 3 kita pangkatkan dengan negatif 1, begitu juga yang B pangkat min 3-nya. Nah, berarti di sini ingat kalau pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka jadi perkalian. Berarti di sini 3 pangkat negatif 3 dikali dengan min 1. Kemudian A pangkat negatif 3 dikali dengan min 1. Kemudian B pangkat negatif 3 dikali dengan min 1. Berarti sama dengan 3 pangkat min 3 kali min 1 semuanya berarti adalah 3. 3 pangkat 3, kemudian A-nya pangkat 3, B-nya juga pangkat 3. Nah, kemudian berarti di sini kita bisa tulis 3 pangkat 3-nya dengan 27. Kemudian A pangkat 3, B pangkat 3. Ini adalah untuk sederhananya. Kemudian untuk yang C di sini 2 pangkat N plus 2 dikurang dengan 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N plus 1. Nah, di sini terlihat walaupun 2-nya sama, kita nggak bisa langsung kurangkan ya. Ya, karena ini adalah pengurangan. Jadi, di sini kalian lihat, kita bisa pecah yang atasnya sekarang jadi 2 pangkat N dikali dengan 2, ya kan? Jadi, kalau perkalian kan tadi bentuknya adalah pangkatnya kita jumlahkan kan? Nah, di sini kebalikannya, dari yang pangkat yang dijumlahkan kita bentuk menjadi perkaliannya. Berarti di sini 2 pangkat N dikali dengan 2. 2 itu kan 2 pangkat 1. Nah, kemudian 2 pangkat 2 ya, sorry. N plus 2-nya ini 2-nya pangkat 2. Kemudian dikurang dengan 2 pangkat N dikali dengan 2. 2 pangkat 1 kan? 2 pangkat 1, satunya tidak usah kita tulis. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat N dikurang dengan 2 pangkat N dikali 2. Ya. Kalian lihat di sini min 2 pangkat N plus 1 sama min 2 pangkat N plus 1 nggak bisa kita langsung coret ya. Nggak bisa langsung dibagi, saling membagi. Karena di sini ada tanda pengurangannya. Nah, kemudian kalian lihat di sini dari setiap
Sini 2 pangkat N, kemudian dikali dengan 2 pangkat 2, dikurang dengan 2 pangkat N, dikali dengan 2, dibagi dengan 2 pangkat N. Ini kan berarti dikali dengan 1 ya. Kemudian dikurang dengan 2 pangkat N, dikali dengan 2. Kalian lihat di sini faktornya ada yang sama, yaitu adalah 2 pangkat N. Nah, sekarang kita keluarkan 2 pangkat N-nya. 2 pangkat N kita keluarkan, berarti sisanya yang ini adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan 2 pangkat N yang kita keluarkan, berarti sisanya adalah 2. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat N. Nah, untuk di sini tidak ada yang lain kan, berarti di sini adalah 2 pangkat N dikali 1. Berarti tulis 1 dikurang dengan 2 pangkat N, keluar, berarti sisanya adalah 2. Sama dengan, nah 2 pangkat N bisa kita coret karena saling membagi, berarti di sini adalah yang atas 4 dikurang 2 dibagi dengan 1 dikurang 2. Nah, 4 dikurang 2 itu 2 per min 1 sama dengan min 2. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Mungkin yang contoh pertama pangkatnya masih bentuk bilangan bulat ya. Nah, sekarang untuk pangkat yang bentuknya adalah pecahan, sebenarnya sifatnya sama saja dengan pangkat yang bilangan bulat. Untuk yang pertama, A 5 pangkat 1/3 dibagi dengan 25 pangkat 1/6. Dipangkatkan lagi dengan 3/5. Sama dengan, nah, untuk 5 pangkat 1/3 nah, 25 ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 2 ya. Nah, berarti kita bisa tulis di sininya 5 pangkat 2 dikali dengan 1/6. Karena berarti kan di sini 25 itu kan pangkat 1/6. Nah, sedangkan 25 itu adalah 5 pangkat 2. Berarti kan 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1/6 sama dengan 5 pangkat 2 dikali dengan 1/6. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3/5. Nah, di sini kita bisa tulis 5 pangkat 1/3 dibagi dengan, nah, 2 dikali 1/6 sama dengan 1/3. Ya kan? Kemudian berarti di sini adalah 5 pangkat 1/3. Pangkat 3/5. 5 pangkat 1/3 dibagi 5 pangkat 1/3 kan berarti sama dengan 5 pangkat 1/3 dikurang 1/3 adalah 0 kan? Pangkat 3/5. Berarti kan sama dengan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian lanjut untuk yang B-nya. Yang B, akar 3 dari 8 pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 6. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu 8-nya. Ini tetap akar 3 dari, berarti kan 8 pangkat 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. Berarti artinya adalah 2 pangkat 6. Ya enggak? Kan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian dikali dengan X pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat negatif 6. Nah, akar 3 berarti di sini semuanya kita bagi dengan pangkatnya, di sini semuanya kita bagi dengan 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 6/3 dikali dengan X pangkat 3/3 dibagi dengan Y pangkat negatif 6/3 sama dengan
2 pangkat 2 dikali dengan X dibagi dengan Y pangkat negatif 2. Nah, karena negatif berarti kita bisa taruh di depan, di atas Y-nya, berarti sama dengan 2 pangkat 2 X Y pangkat 2. Atau sama dengan 4X Y pangkat 2. Kemudian kita lanjut yang C-nya. Untuk yang C, di sini adalah 27 P pangkat 21/3. 21/3 bisa kita tulis dengan 7/3 ya. Langsung saja 7/3, kemudian 3/4. Berarti kita ubah ke pecahan biasa menjadi 7/4 ya. Kemudian selanjutnya di sini min 1/4. Berarti kita ubah menjadi min 5/4 ya. Berarti di sini kita tulis P pangkat 7/3 dikali dengan Q pangkat 7/4. Kita bagi dengan 8. Kemudian P pangkat negatif 2/3, kemudian Q-nya pangkat negatif 5/4, pangkat 1/3. Nah, kita ubah 27-nya dengan 3 pangkat 3, kemudian untuk P-nya kan berarti P pangkat 7/3 nih. 7/3, kemudian P yang di bawahnya berapa? Negatif 2/3 kan? Berarti dikurang dengan negatif 2/3. Sama dengan, berarti 7/3 ditambah dengan 2/3 sama dengan 9/3 sama dengan 3. Berarti kita bisa tulis di sini P-nya adalah pangkat 3. Kemudian untuk Q-nya, berarti Q-nya kan 7/4 dikurang dengan negatif 5/4. Berarti di sini 7/4 ditambah dengan 5/4 sama dengan 12/4 sama dengan 3. Berarti di sini kita tulis Q-nya itu pangkat 3. Kemudian untuk 8-nya kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Pangkat 1/3. Berarti di sini untuk 3 pangkat 3, kemudian P pangkat 3, Q pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Semuanya kita pangkatkan lagi dengan 1/3 kan? Ingat, berarti untuk pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti dikalikan pangkatnya. Berarti di sini adalah untuk 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/3, berarti 3-nya dikali dengan 1/3. Berarti di sini 3 pangkat 1. Kita tulis 3. Kemudian P pangkat 3, P pangkat 3-nya berarti 3 yang ini, pangkat dari P-nya kita kalikan dengan 1/3. Berarti di sini adalah P. Kemudian Q pangkat 3 kita pangkatkan lagi dengan 1/3, berarti 3 dari pangkatnya Q kita kalikan dengan 1/3. Berarti Q. Kemudian untuk 2 pangkat 3 berarti sama ya, berarti sini sama dengan 2. Atau bisa kita tulis dengan 3/2 PQ. Ya. Ya, hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk akar. Nah, yang pertama operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama adalah A akar C plus minus B akar C itu akan sama dengan A plus minus ya ini ya. A plus minus B akar C. Jadi kalau misalnya dalam akarnya itu sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan depannya. Entah itu menjumlahkan ataupun mengurangan. Contohnya adalah 2 akar 5 dikurang dengan 4 akar
5. Nah, berarti kan di sini 5-nya sudah sama akarnya kan, yang di dalam akarnya kan sudah sama. Berarti tinggal 2 dikurang 4 akar 5 sama dengan min 2 akar 5. Kemudian untuk akar A, untuk perkaliannya, akar A dikali dengan akar B itu sama dengan akar A dikali B. Jadi kalau misalnya di sini akarnya ya, ingat akarnya kalau sudah sama kita tinggal kalikan dalamnya. Nah, di sini contohnya akar 2 dikali dengan akar 3 sama dengan akar 6. Contoh yang lain, akar 72. Nah, kita sederhanakan sekarang, coba kita sederhanakan dari akar 72 ini. Akar 72 itu kan sama dengan akar 36 kali 2 kan. Nah, kita bisa tulis akar 36, jadi kebalikannya. Kalau tadi kan akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 2 dikali 3 kan, sama dengan akar 6. Nah, sekarang kita pecah untuk menyederhanakannya, berarti akar 72 sama dengan akar 36 dikali 2, atau kita pecah menjadi akar 36 dikali dengan akar 2 sama dengan, nah akar 36 berapa? 6 kan, berarti 6 akar 2. Kemudian lanjut, akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Nah, di sini contohnya kalau ada akar 6 dibagi dengan akar 3. Nah, kita bisa tulis di sini dengan akar 6 dibagi 3 sama dengan akar 2. Nah, kita ke contoh selanjutnya. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. Nah, sekarang kita akan lihat di sini untuk yang pertama, untuk yang A, akar 24 ditambah dengan akar 54 dikurang dengan akar 150 dibagi akar 96 ya. Nah, untuk ini berarti di sini sekarang kita akan cari sederhananya, bentuk sederhananya ya. Untuk yang pertama, akar 24 bisa kita tulis dengan akar 4 kali 6 ya. Kemudian ditambah dengan akar 54. Nah, kita sebenarnya mencari kira-kira faktornya dari 54 itu salah satunya adalah bilangan kuadrat. Nah, berarti kan 54 bisa kita tulis dengan 9 kali 6 kan. Nah, 9-nya adalah bilangan kuadrat kan, 4 juga kuadrat. Nah, kemudian dikurang dengan akar, 150. Nah, kemungkinan di sini yang dalam akarnya itu adalah 6 ya. Nah, sekarang kalau 150 itu dibagi 6 berapa? 25 kan? Nah, ternyata 25 itu adalah bilangan akarnya, bilangan kuadratnya. Kemudian 25 akar 6. Kemudian dibagi dengan akar 96. 96 dibagi 6 adalah berapa? 16 ya. 16 kali 6. Nah, kemudian selanjutnya, tinggal kita keluarkan yang bilangan kuadratnya. Berarti di sini adalah 2 akar 6 ditambah dengan akar 9, berarti 3 akar 6 dikurang dengan akar 25 adalah 5 akar 6 dibagi dengan akar 16 sama dengan 4 ya, 4 akar 6. Nah, kemudian di sini dalam akarnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan yang bilangan di luar akarnya. Berarti 2, ini bukan pangkat ya, tapi 2 dikali akar 6. 2 ditambah 3 dikurang 5 sama dengan 0 ya. 0 akar 6 dibagi dengan 4 akar 6 sama dengan 0.
Kemudian kita lanjut. Untuk yang B-nya di sini adalah 2 dikali akar 64 pangkat 2x, kemudian dibagi dengan akar 16 pangkat 3x. Nah, kita tulis di sini 2. Nah, 64 dan 16-nya kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti kalau 64 itu kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. Nah, ingat kalau 2 pangkat 6 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2x, berarti di sini adalah 2 pangkat 6 dikali 2x. Kemudian dibagi dengan akar 16 pangkat 3x. Berarti di sini adalah 16 itu berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali dengan 3x. Sama dengan 2 akar, berarti di sini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 12x ya. Kemudian dibagi dengan akar 2 pangkat 12x juga. Nah, ingat ini sifat yang tadi pada akar, pembagian pada akar. Berarti di sini 2 kita bisa tulis 2 pangkat 12x per 2 pangkat 12x. Nah, ini kan 1 nih. Berarti sama dengan 2. Ya. Kemudian lanjut yang C-nya. 4 dibagi dengan akar 7 dikurang akar 5, kemudian dikali dengan akar 7 ditambah akar 5. Nah, sekarang kita coba kita kalikan dulu yang bawahnya. Ingat ini adalah perkalian distributif ya. Berarti di sini 4 per, berarti akar 7 dikali dengan akar 7. Berarti kan akar 7 dikali dengan akar 7 nih. Akar 7 dikali dengan akar 7. Berarti kan sama dengan akar 7 kali 7 kan? Berarti akar 49 sama dengan 7. Ya kan? Berarti yang pertama adalah di sini 7. Kemudian akar 7 dikali akar 5. Berarti positif ya. Ini positif, berarti plus akar 35, kemudian ini negatif akar 5 dikali dengan akar 7, berarti dikurang dengan akar 35, kemudian negatif akar 5 dikali dengan akar 5, sama seperti ini. Berarti kan akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25 kan. Nah, akar dari 25 berapa? 5 kan. Nah, ingat di sini negatif, sini positif, berarti negatif 5. Nah, sini berarti positif akar 35 dikurang akar 35, berarti habis ya. Saling mengkurangkan, maka menjadi 4 per 7 kurang 5 sama dengan 2, sama dengan 2. Kemudian selanjutnya adalah merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, mungkin waktu SMP juga sudah pernah belajar ya, yaitu merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, dengan cara kalikan dengan sekawannya. Nah, untuk contoh yang pertama, nah kita akan mencari sekawan dari, jadi di sini kita akan menghilangkan akar dari penyebut dari A, B, dan C dan D ini ya. Untuk yang pertama, untuk A, ini kan akar 2 dibagi dengan akar 5. Nah, supaya sebenarnya tujuannya adalah supaya akar di penyebutnya itu hilang. Nah, supaya hilang berarti kita kalikan dengan akar 5. Jadi sekawan dari akar 5 ini adalah akar 5 dan akar 5. Berarti kalau bawahnya kita kalikan dengan akar 5, maka atasnya juga harus kita kalikan dengan akar 5. Maka di sini sama dengan akar 10
dibagi 5 atau sama dengan 1/5 akar 10. Karena akar 5 dikali akar 5 berarti kan akar 5 dikali 5 sama dengan akar 25 kan, berarti sama dengan 5 gitu. Kemudian yang B-nya B. Nah, di sini 3 dikurang akar 2 dibagi dengan 3 ditambah akar 2. Nah, kita kalikan sekawan. Nah, kalau sekawan itu biasanya di sini yang tadinya kan bawahnya penyebutnya di sini ditambah ya. Nah, untuk mencari sekawannya berarti sekawannya adalah dikurang. Berarti 3 dikurang akar 2. Jadi bukan maksudnya 3 dikurang akar 2 itu dari sini ya, tetapi kita lihat dari penyebutnya. 3 ditambah akar 2, oh sekawannya berarti di sininya ada yang tadinya positif, sekawannya adalah negatif. 3 dikurang akar 2, kalau bawah dikali dengan 3 dikurang akar 2, maka atas juga harus dikali dengan 3 dikurang akar 2. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan berarti di sini adalah 3 dikurang akar 2 dikalikan dengan 3 dikurang akar 2 atau 3 dikurang akar 2 kuadrat ya. Nah, kemudian yang ini 3 dikali 3 9. Kemudian 3 dikali dengan negatif akar 2 kan min 3 akar 2. Tapi nanti kamu jumlahkan dengan yang ini kan, perkalian ini dan ini. Jadi kan ini nanti 3 dikali dengan negatif akar 2 min 3 akar 2. Kemudian ditambah dengan akar 2 dikali 3 juga 3 akar 2 kan. Tapi yang sininya yang tadi adalah negatif, kemudian di sini positif, berarti akan saling menghilangkan. Kemudian berarti di sini yang selanjutnya adalah akar 2 dikali dengan negatif akar 2, berarti min 2. Ya, jadi kan yang tadi itu sebenarnya ini kan penulisannya adalah 9 dikurang 3 akar 2 kemudian ditambah dengan 3 akar 2 dikurang 2 ya. Dikurang 2, tapi karena ini saling menghabiskan, saling mengkurangkan, maka habis jadinya ini. Ya. Nah, maka di sini kita kalikan yang atas. Berarti kan 9. Kemudian di sini min 3 akar 2 dikurang dengan min 3 akar 2 kan. Berarti dikurang dengan 6 akar 2. Kemudian negatif akar 2 dikali dengan negatif akar 2 sama dengan 2. Berarti positif ya. Negatif kali negatif positif ditambah 2. 9 dikurang dengan 2 sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7 ya. 7 sama dengan, nah kita tinggal tambahkan, ingat di sini 9-nya tidak ada akar, 2-nya juga tidak ada akar, maka tidak bisa dijumlahkan dengan 6 akar 2. Maka 9 tambah 2 adalah 11. Kemudian dikurang 6 akar 2 per 7. Ini adalah jawabannya. Kemudian untuk yang C-nya 3 dibagi akar 5 dikurang akar 6. Nah, kita kalikan sekawan sama seperti tadi, kalau bawahnya itu dijumlahkan, berarti sekawannya adalah dikurangkan. Berarti kalau yang ini, 3 per akar 5 dikurang akar 6, berarti yang tadinya dikurangkan, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu adalah dijumlahkan. Berarti akar 5 ditambah akar 6 dibagi dengan akar 5 ditambah dengan akar 6. Nah, kita kalikan berarti 3 dalam kurung akar 5 ditambah akar 6 dibagi dengan, nah berarti di sini kita akar 5 dikali dengan akar 5 adalah 5 ya.
Kemudian ingat di sini tandanya saling berkebalikan, berarti di sini akar 5 dikali akar 6 kan akar 30 positif ya. Kemudian ini negatif akar 6 dikalikan dengan akar 5 kan negatif akar 30. Berarti saling menghilangkan ya, sama seperti yang tadi di sini. Berarti negatif akar 6 dikalikan dengan positif akar 6 berarti sama dengan negatif 6. Sama dengan 3 dalam kurung akar 5 ditambah akar 6 dibagi 5 dikurang 6, negatif 1. Akar 5 dan akar 6 tidak bisa kita jumlahkan. Berarti di sini sama dengan negatif 3 dalam kurung akar 5 ditambah akar 6. Atau mungkin nanti kalau ada pilihan ganda bisa kita tulis juga sebagai negatif akar 3 akar 5 negatif 3 akar 5 dikurang dengan 3 akar 6, sama saja. Nah, kemudian lanjut yang D-nya, akar X ditambah 1 ditambah akar X dibagi akar X tambah 1 dikurang akar X. Nah, sama kita kalikan sekawan. Kita kalikan sekawan berarti lihat di sini dikurang ya. Jadi jangan lihat yang ininya, tapi ini berarti dikurang, berarti sekawannya adalah ditambah. Akar X tambah 1 ditambah dengan akar X dibagi dengan akar X tambah 1 dikurang ditambah akar X. Nah, berarti di sini sama dengan akar X tambah 1 kemudian ditambah akar X, kita kalikan dengan akar X tambah 1 ditambah akar X dibagi dengan, nah kita lihat di sini sama seperti tadi, akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Nah, berarti akar X ditambah 1 dikalikan dengan akar X tambah 1 berarti sama dengan X plus 1. Kemudian sama seperti tadi, kalikan sekawan berarti yang tengahnya habis ya, saling menghabiskan. Kemudian berarti negatif akar X dikali dengan positif akar X sama dengan negatif X. Ingat ini adalah dikurang ya, bukan dikali. Nah, kemudian berarti di sini, nah sekarang kita kalikan yang ini yang di atasnya, akar X tambah 1 dikalikan akar X tambah 1 dikalikan dengan akar X tambah 1 berarti sama dengan X tambah 1. Kemudian ditambah dengan akar X tambah 1 dikali dengan akar X berarti kan kalau tadi akar A dikali dengan akar B sama dengan akar AB kan. Nah, berarti kalau akar X tambah 1 dikalikan dengan akar X, berarti kan kita kalikan semuanya. Kita kalikan X-nya dan satunya dengan X. Berarti di sini adalah akar X kuadrat ditambah X. Ya. Nah, kita tulis di sininya akar X kuadrat ditambah X kemudian ditambah dengan ini lagi ya, akar X dikalikan dengan akar X tambah 1 berarti di sini adalah akar X kuadrat tambah X kemudian akar X ditambah dikali dengan akar X berarti sama dengan X plus X dibagi dengan, nah X tambah 1 kita buka kurungnya, X tambah 1 dikurang X ya. Berarti di sini sama dengan, nah kita jumlahkan, yang bisa kita jumlahkan, berarti di sini X dengan yang X ini bisa kita jumlahkan, berarti 2X tambah 1,
kemudian ditambah dengan, nah ini dalam akarnya sama ya, yaitu adalah x kuadrat ditambah x. Berarti kita bisa tulis dengan 2 akar x kuadrat ditambah x. Dibagi dengan x dikurang x, saling mengkurangkan, berarti habis per 1. Sama dengan, bisa kita tulis 2x ditambah 1 ditambah 2 akar x kuadrat ditambah x. Ya mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.